Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita sudah membaca Alkitab Markus pasal yang ke-8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan berikan tema khotbah motivasi di dalam mengikuti Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus sedang mengadakan satu perjalanan, kata Alkitab, ada begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan. Mereka ada sekitar 4.000 orang. Saudara, ketika Tuhan Yesus perhatikan 4.000 orang, mereka ikut Tuhan, tidak bawa makanan, tidak bawa bekal, tidak bawa minuman, pasti mereka kelaparan. Akhirnya Tuhan Yesus timbul belas kasihan. Kenapa saudara? Ya, kenapa kok Tuhan Yesus ini bisa timbul belas kasihan? Karena apa? Bayangkan saudara, Yesus berkata, sudah 3 hari mereka ikut Tuhan. Walaupun mereka kelaparan, walaupun mereka tidak makan, walaupun mereka tidak ada apa-apa, tetapi mereka tetap setia ikut Tuhan. Akhirnya Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia katakan begini kepada murid-muridnya, aku kasihan melihat orang banyak ini. Sebab mereka ikut kita, mereka tidak bawa apa-apa. Mereka tidak bawa bekal, mereka tidak bawa minuman. Ayo, berilah mereka makan. Tiba-tiba ada salah satu murid protes. Tuhan, di sini kan tempat yang sunyi. Bagaimana mungkin kita bisa kasih makan mereka? Sedangkan mereka itu ada ribuan orang. Makanan yang ada pada kita itu cuma 7 roti. Ikan juga cuma seberapa. Jadi bakal gak cukup untuk kita kasih makan mereka. Terus apa kata Yesus saudara? Oke, bawa ke sini roti dan ikan-ikan kalian. Saudara, apakah yang Yesus lakukan pada waktu itu? Dia ambil roti dan ikan itu, dia langsung menengadah ke atas, kemudian dia mengucap berkat. Bapa, aku mengucap syukur atas roti dan ikan ini. Amin. Haleluya. Saudara, ketika itu Yesus katakan begini, berilah mereka makan. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Kenapa saudara? Kenapa Tuhan Yesus bisa berbelas kasihan terhadap orang banyak ini? Kenapa? Walaupun mereka tidak punya makanan, walaupun mereka kelaparan, walaupun mereka tidak punya apa-apa, tetapi mereka tetap setia ikut Tuhan. Haleluya. Terkadang saudara kita berkata begini kepada Tuhan. Tuhan, aku ini sudah capek. Aku sudah setia bertahun-tahun ikut Engkau. Apa yang saya minta, apa yang saya doakan, tidak pernah Tuhan jawab. Ngapain aku ikut Engkau Tuhan? Saudara, tetapi 4.000 orang ini, kata Alkitab, ketika mereka mengikuti Tuhan, mereka tidak bawa nasi, mereka tidak bawa minum, mereka tidak bawa bekal, mereka tidak bawa apa-apa. Ya. Selama 3 hari mereka ikut Tuhan. Saudara, coba kalau kita saja 3 hari gak makan, kira-kira gimana saudara? Reaksi tubuh kita gimana? Pasti kita lemas. Ya. Bahkan kita bisa sakit saudara. Tetapi saudara, 4.000 orang ini, meskipun mereka kelaparan, meskipun mereka tidak dikasih makan sekalipun, tetapi mereka tetap setia mengikuti Tuhan. Maka timbullah belas kasihan Tuhan. Haleluya. Ya. Mau resiko apapun yang terjadi dalam hidup kita, walaupun Tuhan tidak memberkati kita, walaupun Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta, apa yang kita doakan, kita berkata, Tuhan, aku tetap setia mengikuti Engkau. Haleluya. Jangan sekali-kali kita ikut Tuhan cuma karena cari berkat. Jangan sekali-kali kita ikut Tuhan cuma karena cari kesembuhan. Jangan sekali-kali kita ikut Tuhan cuma menginginkan supaya Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Tetapi saudara, ketika Tuhan melihat hati kita yang tulus, ya,
Hati kita yang tulus mengikuti Dia. Meskipun Tuhan tidak berikan apa yang kita minta. Tetapi Dia mengetahui kedalaman hati kita mencintai Dia. Saya percaya saudara, Tuhan tidak akan pernah mungkin membiarkan hidup kita. Dia tidak akan pernah mungkin berbelas kasihan terhadap kita. Asal mari saudara, milikilah motivasi yang benar. Milikilah motivasi yang baik di dalam mengikuti Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu. Satu ketika saudara, ketika saya dengan suami baru memulaikan pelayanan. Kami tidak punya apa-apa. Sedangkan makan aja kami susah. Akhirnya suamiku tanam singkong banyak-banyak di belakang gereja. Supaya kami bisa makan. Supaya bisa mengisi perut kami. Ya, untuk menahan rasa lapar. Ya. Saudara, saya berdoa kepada Tuhan. Ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami. Saya akan tetap setia melayani Engkau. Walaupun mungkin kami cuma makan singkong dan daunnya. Kami akan tetap setia melayani Tuhan. Saudara, lambat laun Tuhan mulai membuka jalan buat pelayanan kami. Akhirnya Tuhan memberkati kami saudara, dengan cara Tuhan sendiri. Ya. Untuk itu mari saudara, kita memiliki motivasi yang benar dalam mengikuti Tuhan. Saya percaya saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat peduli dengan masalah kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi hidup kita. Dan Dia tidak akan pernah membiarkan bahkan meninggalkan hidup kita. Amin. Haleluya.